Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Istri Luguku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Tapi nak, ucap ibuku masih saja khawatir. Sudahlah bu, tidak akan terjadi apa-apa, ucapku meyakinkan hatinya. Karena ayah dan ibuku sudah tidak membantah lagi, aku berpamitan dengan mencium tangan mereka. Saat sudah selesai dan kakiku sudah akan melangkah keluar, Bimarni yang baru saja masuk rumah bertanya juga padaku. Loh, kamu mau kemana, Wan? Tanyanya pula. Aku akan ke Keruak, Bi, ucapku sambil meraih tangannya untuk berpamitan. Wan, panggil Bimarni terlihat sangat serius. Iya Bi, ucapku sambil menatap wajah keriputnya. Tolong, carilah Yasmin, ucapnya, dan langsung membuat ayahku bereaksi. Meski Bimarni meminta dengan suara pelan, tapi ayahku ternyata mendengar juga. Untuk apa mencari wanita busuk itu? Geram ayahku, tidak setuju dengan permintaan Bimarni. Kasihan dia tidak punya siapa-siapa lagi, ucap Bimarni dengan memelas pada ayahku. Tidak perlu kasihan padanya, dia wanita tidak tahu diuntung, wanita buruk rupa yang bisanya hanya membuat malu, seru ayahku. Yang membuat malu bukan hanya Yasmin, tetapi Ilyas juga. Mengapa ayah kini menerima Ilyas dengan begitu mudah, sementara Yasmin tetap ayah buang? Aku tidak tahan mendengar ucapan ayahku dan mencoba membantahnya. Ilyas itu anakku, jadi wajar jika aku menerimanya kembali, seru ayah mulai dengan nada tinggi lagi. Seharusnya ayah mengingatkan pada Ilyas untuk bertanggung jawab pada Yasmin, bukan malah mendukungnya untuk menikahi wanita lain dan menelantarkan Yasmin, ucapku lagi, dan membuat ayahku terlihat semakin marah. Tapi sebelum ayahku berkata lagi, terdengar pintu kamar Ilyas dibuka dengan keras, dan Ilyas serta Ningsi keluar dari sana. Ada apa ini? Mengapa menyebut namaku terus? Ilyas bertanya dingin di depan pintu kamarnya. Kami semua diam mendengar pertanyaan Ilyas. Mengapa semuanya diam? Ucapnya lagi dengan nada dingin dan tatapan tajam. Kamu? Ucapnya sambil melangkah maju dan menuding wajahku. Kenapa tidak berkuar-kuar lagi seperti tadi? Mengapa tiba-tiba bisu begitu aku sudah ada di depan matamu? Ilyas benar-benar sudah tidak mempunyai sopan santun lagi. Dia seperti bukan Ilyas yang dulu. Dia kini terlihat dingin dan bengis. Aku tidak bisu, ucapku sambil berusaha menahan gejolak amarah. Aku tadi bilang bahwa kamu harus bertanggung jawab pada Yasmin, bukan malah menikahi wanita aneh ini, ucapku lagi sambil menunjuk Ningsi yang menempel di punggungnya. Mata Ilyas berkilat begitu mendengar ucapanku. Dia terlihat sangat marah saat aku mengatakan Ningsi wanita aneh. Ayahku yang sepertinya melihat gelagat tidak baik dari Ilyas buru-buru mendekati kami. Sudah, jangan berdebat lagi. Tidak enak didengar tetangga, ucap ayahku berusaha melerai kami. Ilyas terlihat semakin murka begitu melihat tingkah ayahku yang berusaha melerai kami. Dia maju semakin dekat dan mendorong kasar tubuh ayahku yang berada di tengah-tengah kami. Minggir, ucapnya dengan beringas. Ayah, seruku sambil bergerak cepat menyambar tubuh ayahku yang oleng karena dorongan Ilyas. Setelah aku berhasil membuat ayahku berdiri tegak lagi, aku kembali pada Ilyas. Ilyas yang nampak tidak peduli dengan apa yang telah dia lakukan pada ayahku, mendengus begitu aku kembali berhadapan dengannya. Apa yang terjadi padamu, Ilyas? Mengapa kamu menjadi begitu kasar? Aku bertanya pelan dan dengan cara baik-baik padanya. Mungkin dengan begitu sifatnya yang dulu akan kembali lagi. Apa pedulimu jika aku kasar atau tidak?
ucapnya dengan sinis. Ya tentu aku peduli, karena aku adalah saudaramu. Ucapku masih berusaha menahan diri untuk tidak bicara kasar lagi padanya. Sejak kapan seorang Wan peduli pada saudaranya? Hah? Sejak kapan seorang Wan peduli pada adiknya ini? Hah? Bukankah selama ini kamu hanya iri dengki padaku? Bukankah karena rasa irimu itu kamu juga jadi membenci semua keluargamu? Ilyas terbahak di keheningan malam. Kata-katanya membuatku terdiam karena semua yang dia katakan memang benar adanya. Sudah Ilyas, sudah. Jangan memojokkan kakakmu seperti itu, tegur ayahku pada Ilyas. Ilyas berbalik dengan cepat begitu dia mendengar teguran ayahku. Dengan tatapan tajam dia memandang ayahku. Dia berdecak kesal, mungkin tidak suka dengan teguran ayahku itu. Jangan pernah menegur dan membantahku lagi. Aku tidak suka, ketus Ilyas pada ayahku. Ilyas, dia itu ayahmu, ayah kita. Mengapa kamu jadi begitu kasar padanya? Ucapku lagi, karena tidak tahan dengan perlakuan Ilyas pada ayahku. Sudah aku katakan, jangan mengurusku. Urus saja dirimu sendiri. Mengurus orang kamu pintar, tapi mengurus diri sendiri kamu tidak becus. Saking tidak becusnya istrimu dihamil orang lain pun kamu tidak tahu. Ilyas kembali terbahak dan meracau. Aku bisa melihat dari raut wajah dan tatapan matanya. Dia terlihat aneh dan seperti bukan Ilyas. Pergi dari sini. Jangan ganggu aku dan istriku lagi. Ilyas mendorong tubuhku dengan kasar. Dia mengusirku. Aku biarkan saja perlakuannya. Aku tidak melawan sedikit pun, karena aku yakin Ilyas sedang tidak baik-baik saja. Ayo sayang, kita kembali ke kamar, ucap Ilyas kemudian dengan lembut pada istrinya. Tanpa peduli lagi pada kami, Ilyas menggandeng istrinya dan berjalan menuju kamar. Setelah Ilyas menghilang masuk ke kamarnya dan menutup pintu dengan kasar, ibuku langsung tertunduk dengan lemas. Apa yang terjadi? Mengapa Ilyas menjadi seperti ini? Ratap ibuku dengan pilunya. Aku yakin telah terjadi sesuatu dengan Ilyas, ucapku sambil melangkah mendekati ibuku dan ikut duduk di dekatnya. Apa ini karma? Karena kita telah berlaku tidak adil pada Yasmin. Bimarni ikut meratap dan terduduk pula di dekat ibuku. Entahlah, ucap ibuku mulai terisak. Kita telah menelantarkan Yasmin dan bayi yang tidak berdosa itu. Mungkin sebab itu Allah kini murka pada kita dan membuat Ilyas yang lari dari tanggung jawab menjadi seperti ini, ucap Bimarni lagi sambil menangis. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa? Tanya ibuku dengan isak makin kencang. Aku juga tidak tahu. Kita juga tidak tahu di mana Yasmin kini berada, ucap Bimarni sambil terus menangis. Yasmin, raung ibuku, dan disambut pula oleh Bimarni. Keduanya saling bertangisan, sementara aku dan ayahku hanya bisa diam mendengar isak tangis mereka. Cukup lama aku terdiam dan hanya mendengar ratapan serta tangisan ibu dan Bimarni. Dan akhirnya aku berdiri dan kembali pada niat awalku untuk pergi ke Keruak. Meski ayah, ibu dan Bimarni masih saja keberatan, tapi aku tidak hiraukan. Aku tetap meraih dan kembali mencium tangan mereka untuk berpamitan. Aku berkendara semalaman tanpa berhenti, dan saat matahari muncul di ufuk timur, aku sudah menginjakkan kakiku di rumahku. Sambil menunggu waktu untuk ke sekolah, aku beristirahat sejenak di dalam rumah. Setelah istirahat aku rasa cukup. Aku kembali melajukan mobilku untuk ke sekolah, dan aku mulai mengajar meski pikiranku carut marut tidak karuan. Isi kepalaku dipenuhi oleh Ilyas, Yasmin, dan Ningsih. 3 orang itu bagi teka-teki yang harus aku pecahkan secepat mungkin. Setelah jam mengajarku habis, aku langsung keluar sekolah, dan tujuanku adalah untuk mencari Yasmin. Tanpa lelah aku hilir mudik mencari keberadaan Yasmin. Tanpa malu aku bertanya pada setiap orang, tapi aku tak bisa juga menemukan Yasmin. Bahkan sampai berbulan-bulan telah berlalu, aku tak bisa juga menemukan keberadaan Yasmin. Hingga kemudian saat rasa putus asa telah menguasai hati, aku bertemu dengan bidan Linda yang dulu sempat merawat Yasmin. Dan dari dialah aku mendapatkan informasi di mana Yasmin kini berada.
Dan dengan bantuan bidan Linda dan suaminya lah, aku berangkat ke pondok pesantren tempat Yasmin berada. Menurut cerita bidan Linda, Yasmin tinggal di pondok untuk berobat. Entah mengapa hatiku tiba-tiba berdebar tidak karuan saat bidan Linda mengatakan jika sebentar lagi kami akan sampai di pondok tempat Yasmin berobat. Tiba-tiba saja aku menjadi gugup dan salah tingkah. Begitu tiba di pondok, kami disambut dan dipersilakan duduk. Dan setelah berbasa-basi seperlunya, bidan Linda mengatakan maksud kedatangan kami, yakni untuk bertemu dengan Yasmin. Pemilik pondok mengutus seorang santri untuk memanggil Yasmin. Dan dadaku semakin berdebar tidak karuan saat menunggu kedatangan Yasmin di ruangan tempat kami duduk. Assalamualaikum, terdengar ucapan salam dari arah luar ruangan. Setelah beberapa saat kami menunggu. Waalaikumsalam, jawab kami bebarengan. Setelahnya seorang santriwati masuk ke ruangan, dan di belakangnya Yasmin mengekor dengan wajah menunduk. Bu bidan, gumam Yasmin begitu dia telah dekat di tempat duduk kami. Yasmin, seru bidan Linda. Netra bidan Linda berkaca-kaca, dan sesaat kemudian butiran bening lolos dari kelopaknya. Alhamdulillah, kamu sudah baik kan Yasmin? Kamu sembuh nak? Bidan Linda berseru sambil membawa tubuh Yasmin dalam pelukannya. Yasmin dan bidan Linda berpelukan dalam tangis haru. Alhamdulillah, semua ini berkat Kiai dan para ustazah. Lirih Yasmin sambil menghapus air matanya. Alhamdulillah ya, ucap bidan Linda sambil merenggangkan pelukannya. Dia kemudian menelisik wajah Yasmin dengan seksama. Wajah yang dulu penuh borok bernanah itu kini tampak mengering. Terima kasih Kiai. Kami tidak tahu harus membalas semua ini dengan cara apa. Bidan Linda membungkuk hormat pada Kiai yang duduk agak renggang, tapi berhadapan dengan kami. Sesungguhnya kami di sini hanya perantara. Allah lah penyembuh yang sebenar-benarnya. Berucap syukurlah pada Allah. Kiai bertutur dengan lembut dan tersenyum, senyuman yang teduh dan terlihat begitu tulus. Alhamdulillah. Yasmin dan bidan Linda berucap hamdalah. Tetes bening dan isak tangis haru masih terdengar dari mereka. Bagaimana keadaan bayi saya, Bu Bidan? Tanya Yasmin setelah tangisnya mulai reda. Bayi kamu baik nak, tenanglah. Ada perawat khusus yang merawatnya. Bidan Linda menjawab sambil membelai kerudung Yasmin. Mendengar mereka menyebut bayi, hatiku menjadi tidak karuan. Karena kemarin saat bertemu bidan Linda, dan dia mengatakan bahwa dia yang telah menolong Yasmin, tak sedikit pun aku bertanya tentang bayi malang itu. Kini aku merasa bersalah karena telah begitu acuh pada bayi Yasmin. Aku juga menjadi resah dan gelisah tidak menentu. Karena sejak Yasmin masuk ruangan ini, tak sekalipun dia menatap apalagi menyapa aku. Mungkin karena ingin memberikan kami waktu untuk saling bicara, Kiai pamit pada kami. Dan setelah Kiai keluar dari ruangan, suami bidan Linda mulai membuka suara. Yas, panggil Pak Agung, suami bidan Linda. Iya Pak, jawab Yasmin dengan pandangan tetap menunduk. Wan datang mencarimu nak. Dia mencarimu sudah berbulan-bulan. Ada hal penting yang ingin dia tanyakan padamu. Pak Agung menerangkan maksud kedatanganku pada Yasmin. Karena saat di perjalanan tadi aku sudah menerangkan dengan ringkas apa yang telah terjadi pada keluarga kami. Hal penting apa? Tanya Yasmin, dia terlihat gugup. Kakak, Wan, ingin bertanya tentang apa? Tanya Yasmin dengan tergagap. Aku terdengar mendengar pertanyaan Yasmin. Entah kenapa lidahku menjadi keluh. Aku gugup dan menjadi salah tingkah. Aku diam menunduk, tapi mataku terus melirik wajah Yasmin yang kini sudah tidak borok lagi. Wajah itu terlihat bersemu merah. Semakin tajam aku melirik, semakin dalam pula Yasmin menekuk wajahnya. Wajah yang dulu menyeramkan dan membuatku jijik itu kini sudah hampir seperti wajah wanita pada umumnya. Wajah Yasmin sudah mengering, tidak ada jerawat atau borok lagi. Yang ada hanya flek kehitaman bekas borok itu. Tapi itu pun sudah sedikit memudar. Aku tidak tahu dengan apa Kiai hebat itu mengobati Yasmin.
Bahkan bau busuk dari tubuh Yasmin sudah tidak ada lagi. Wan. Seruan dan tepukan tangan Pak Agung di pundakku membuatku tersentak dari lamunan. Iya. Aku kikuk dan tergagap. Yasmin bertanya, hal penting apa yang ingin kamu tanyakan? Ucap Pak Agung sambil memandangku dengan senyuman yang sulit aku artikan. Malah kemudian aku melihat Pak Agung dan Bidan Linda saling tukar pandang, lalu sama-sama tersenyum. Entah apa maksud mereka. Yasmin, ucapku. Tak terasa tiba-tiba aku menyebut nama Yasmin, padahal sebenarnya nama Ilyaslah yang ingin aku sebut. Yasmin, kenapa Wan? Tanya Bidan Linda dengan nada menggoda. Maksudku, ucapku lagi semakin salah tingkah, dan sontak membuat Pak Agung dan Bidan Linda dan juga Yasmin cekikikan. Dan anehnya, aku begitu suka melihat tawa kecil di bibir mungil Yasmin. Dan anehnya pula, mengapa baru kali ini aku menyadari jika bibir dan tawa Yasmin begitu indah. Ayolah Wan, bicaralah yang benar, ucap Pak Agung sambil menutup mulut menahan tawa. Sebelum berucap lagi, aku mengambil nafas dalam lalu membuangnya dengan perlahan. Aku mencoba mengendalikan rasa kikuk dan rasa aneh yang terasa mengalir indah di sudut terdalam hatiku. Ya, seumur hidup baru kali ini aku merasakan hal aneh seperti ini. Ayo Wan, jangan melongo lagi. Katanya masalahnya sangat penting. Tapi dengan susah payah mencari keberadaan Yasmin, mengapa setelah kini Yasmin ada di depan matamu kamu menjadi melongo dan salah tingkah begini? Persis seperti orang yang masih ABG jatuh cinta pada pandangan pertama itu. Ucapan Bidan Linda membuat dadaku berdebar semakin kuat. Apa benar ya yang dia katakan? Aku jatuh cinta pada Yasmin? Yas, panggilku pada Yasmin setelah aku berusaha menetralkan rasa di hatiku. Iya, jawab Yasmin. Dia pun terlihat gugup. Tolong ceritakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa Ilyas tiba-tiba pulang tanpa dirimu? Bahkan dia pulang membawa seseorang wanita, dan dia bilang wanita itu adalah istrinya. Akhirnya aku bisa juga bertanya dengan benar. Jadi Ilyas benar-benar telah menikah? Tanya Yasmin dengan menunduk. Iya, dia memang sudah menikah. Apa kamu sudah tahu semua itu? Tanyaku lagi. Ilyas memang sudah mengatakannya padaku. Dia memberitahuku bahwa dia akan pulang dan menikah. Lalu kenapa kamu mengizinkannya? Mengapa kamu membiarkan Ilyas menikah dengan wanita lain sementara dia telah mengambilimu? Seruku mulai kesal. Yasmin berkata tertahan. Bahkan kemudian dia terdiam. Sepertinya dia bingung atau takut hendak berbicara lagi. Ceritakan dengan jelas Yasmin, di mana sebenarnya Ilyas mendapatkan wanita aneh itu? Apa kamu tahu, semenjak wanita itu ada bersama Ilyas menjadi orang yang berbeda. Dia beringas dan kasar. Bahkan dia berani mengatai diriku dan juga ayahku. Ucapku menceritakan keadaan Ilyas. Wanita aneh? Tanya Yasmin. Dia terlihat heran. Iya, istri Ilyas yang bernama Ningsih itu benar-benar aneh. Sepertinya Ningsih, seru Yasmin sebelum ucapanku selesai. Seperti apa Ningsih itu? Apa dia wanita yang sangat cantik? Tanya Yasmin. Dia terlihat panik. Iya, dia memang wanita yang cantik, tapi licik, jawabku. Apa kau mengenalnya? Tanyaku kemudian pada Yasmin. Apa Ningsih itu seperti ini? Yasmin menerangkan ciri-ciri Ningsih, dan apa yang dia terangkan sama persis dengan ciri-ciri Ningsih istri Ilyas. Ya, dia memang seperti itu, ucapku, membenarkan ucapan Yasmin. Begitu mendengar ucapanku, Yasmin terkulai lemah. Astagfirullah, lirihnya. Apa yang telah terjadi denganmu Ilyas? Apa yang terjadi? Yasmin malah menangis. Dan semua itu membuat aku dan Bidan Linda serta suaminya menjadi bingung. Kenapa nak? Ada apa? Tanya Bidan Linda pada Yasmin. Kasihan Ilyas.
Ilyas mendapat celaka karena diriku. Aku yang salah. Aku yang salah. Yasmin malah semakin meratap dan meraung. Kami yang menyaksikan tingkah Yasmin saling pandang karena bingung. Aku beringsut untuk duduk lebih dekat pada Yasmin. Aku tidak sabar menunggu penjelasan Yasmin tentang Ilyas dan Ningsih. Sepertinya Yasmin juga sudah mengenal wanita aneh itu. Jangan membuat kami bingung, Yas. Ceritakan dengan jelas. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Desaku pada Yasmin. Iya nak, ceritakanlah pada kami, ucap bidan Linda pula. Iya, selama ini kami memang diam, tidak mau bertanya apapun padamu. Kami melakukan semua itu agar kamu menjadi nyaman. Tetapi bila dengan menyimpan masalahmu justru membuat orang lain celaka, maka ceritakanlah semuanya pada kami. Mungkin kami bisa membantu mengatasi semuanya. Pak Agung pun ikut mendesak Yasmin. Yasmin menatap kami bertiga dengan bergantian. Dia menunduk dalam, setelahnya dia terdiam lama dan kami membiarkannya. Setelah cukup lama dia mengangkat wajahnya dan mulai menghapus air matanya. Setelahnya dia mulai membuka suara, menceritakan semuanya. Aku melongo dan berkali-kali menelan ludah dengan susah payah saat menyimak cerita Yasmin. Gadis buruk rupa yang telah aku hina ternyata tak sehina dugaanku. Mengapa tidak berkata jujur sejak awal? Protesku setelah Yasmin selesai bercerita. Mengapa Ilyas juga harus bertindak bodoh dengan mengakui perbuatan yang tidak pernah dia lakukan? Mengapa kalian berdua sebodoh ini? Seruku lagi dengan marah. Aku sungguh sangat kesal dan marah karena mereka berdua. Aku telah menganggap mereka berdua manusia kotor yang memalukan. Dan ternyata kebenarannya tidak seperti itu. Mereka tidak berzina. Yasmin diperkosa orang dan Ilyas bodoh itu yang mengakuinya. Yasmin hanya menunduk sambil kembali menangis. Dia tidak menjawab pertanyaanku sedikit pun. Melihat Yasmin yang mulai terguncang, dengan cepat bidan Linda membawanya ke dalam pelukannya. Sudah Wan, sudah. Tidak perlu marah-marah lagi. Sebaiknya kita pikirkan tindakan apa yang harus kita lakukan. Ya, pikirkan bagaimana caranya agar Ilyas terbebas dari wanita menyeramkan itu, ucap Pak Agung juga. Mereka orang-orang pemuja setan. Kita tidak akan bisa melawannya, lirih Yasmin dalam pelukan bidan Linda. Kasihan Ilyas. Entah apa yang sudah mereka lakukan padanya. Ilyas. Yasmin meratapi pilu. Aku mengerti kepanikannya pada Ilyas, karena dia sendiri sudah mengalami pula bagaimana perlakuan orang-orang itu padanya. Apa sebaiknya kita lapor polisi saja? Usul bidan Linda. Tapi kita tidak punya bukti apa-apa, Bu, tolak Pak Agung. Iya, kita tidak punya bukti untuk memenjarakan mereka, lirih Yasmin pula disertai isak tangis. Iya, benar kata mereka. Sulit membuat mereka dipenjara karena bukti tidak ada. Tapi aku yakin akan ada cara lain untuk membebaskan Ilyas dari mereka, juga membuat mereka merasakan balasan dari apa yang telah mereka perbuat pada Yasmin dan Ilyas. Orang-orang licik itu harus menerima balasan karena telah menganiaya istri dan juga adikku. Aku akan berusaha sebisaku untuk menemukan cara agar mereka mendapatkan hukuman dari apa yang telah mereka perbuat. Cukup lama kami terdiam, dan aku tersentak karena tiba-tiba ingat sesuatu. Bukankah Kiai pemilik pondok ini sangat hebat? Mengapa tidak meminta bantuan padanya saja ya? Bukankah Kiai sangat hebat? Mengapa tidak meminta bantuan padanya saja? Seruku akhirnya. Benar, aku yakin Kiai pasti bisa mengeluarkan kita dari masalah ini, sambut bidan Linda. Dia langsung setuju dengan usulku. Dengan tidak menunda waktu, Pak Agung kemudian menemui sang Kiai. Dialah yang memohon pada Kiai agar membantu kami keluar dari masalah ini. Dan dengan segala kebaikannya, Kiai bersedia membantu kami. Dia memintaku untuk tinggal beberapa hari di pondok untuk belajar beberapa doa dan cara agar Ningsih pergi dari kehidupan keluarga kami. Aku pun menyanggupi apapun yang dikatakan Kiai. Aku sangat bersyukur karena beliau sudi membantu kami lagi. Aku ingin Ilyas secepatnya sadar dan sembuh dari pengaruh Ningsih. Karena menurut Kiai, Ilyas sedang dalam pengaruh ilmu hitam milik Ningsih dan ayahnya. 2 minggu aku sudah berada di pondok. Tapi selama aku di sini hanya beberapa kali saja aku bertemu dengan Yasmin.
Itu pun karena tidak sengaja berpapasan. Saat berpapasan dengan Yasmin, hatiku selalu berdebar tidak karuan. Ditambah lagi keadaan wajah Yasmin yang semakin lama semakin bagus, membuatku ingin terus-terusan memandangnya. Malam hari pun tidurku jarang bisa lelap karena wajah Yasmin selalu mengganggu. Aku merasa jika benar-benar telah jatuh cinta pada Yasmin. Ya, dan rasa ini adalah cinta pertama aku. Karena meski usiaku telah matang, aku tidak pernah merasakan rasa seperti ini. Matahari bersinar redup di senja yang indah. Dari kejauhan aku melihat kilapan jilbab Yasmin. Yasmin berdiri di tepi pagaran kebun sayur yang memang ada di pondok ini. Aku berpikir, mungkin Yasmin sengaja menungguku di sana. Karena tepi pagaran itu adalah tempat biasa aku berdiri di saat senja seperti ini. Dengan langkah cepat aku mendekati tempat Yasmin. Setelah berada di sekitar 3 meter dari tempatnya, aku mulai menyapanya. Apa kamu suka tempat ini? Tanyaku dengan kikuk. Yasmin berseru dan langsung berbalik. Dia yang sedang memandang lurus kegugusan bukit nan indah itu tidak menyadari kedatanganku. Iya, di sini sangat indah, jawab Yasmin tergagap dan melihat salah tingkah. Setelah Yasmin berucap, aku bingung tidak tahu lagi harus berkata apa padanya. Tiba-tiba aku seperti dungu tidak bisa mendapatkan kata untuk sekedar berbasa-basi pada Yasmin. Dan hasilnya kami sama-sama berdiam diri dalam waktu yang cukup lama. Tumben kamu di sini? Tanyaku akhirnya dengan tiba-tiba, karena baru ingat dengan pertanyaan itu. Iya, jawab Yasmin kikuk. Aku sengaja menunggumu, ucapnya lagi sambil menunduk. Untuk apa? Tanyaku cepat. Tiba-tiba hatiku merasa riang saat Yasmin berkata dia sengaja menungguku. Ilyas, ucap Yasmin. Aku ingin membicarakan Ilyas, ucapnya lagi dan langsung membuat hati girangku berganti kecewa. Oh, keluhku dengan resah. Kata Kiai, seminggu lagi aku sudah bisa pulang. Untuk tahap pertama aku sendiri yang akan mulai mengeluarkan Ilyas dari pengaruh Ningsih. Dan seterusnya Kiai akan mengirim murid seniornya untuk menuntaskannya. Ceritaku pada Yasmin, karena menurutku memang inilah yang ingin dia tanyakan. Syukurlah, gumamnya dengan pelan. Besok aku akan kembali ke rumah Bidan Linda. Kata Kiai aku sudah sembuh, dan wajahku yang masih menghitam ini akan disembuhkan dengan bantuan medis. Dan semua itu sudah disiapkan oleh Bidan Linda. Lagi Yasmin berucap, dan ucapannya kali ini membuat jiwaku terasa hampa. Karena dia akan pergi dari pondok meninggalkanku. Meskipun kepergiannya untuk keperluan berobatnya, tapi kenapa hatiku merasa kecewa? Jadi, kamu akan pergi? Tanyaku pelan. Iya, jawabnya. Jika nanti kamu kembali pada Ilyas, sampaikanlah salam maafku. Karena demi membela aku dia menjadi menderita seperti ini, ucapnya lagi dengan raut sedih. Jadi, kamu tidak akan ikut bersamaku untuk pulang ke Lombok Utara? Tanyaku lagi dengan cepat. Aku bukan siapa-siapa kalian lagi. Aku sudah tidak ada hak untuk tinggal dengan kalian. Aku akan pulang dan tinggal di rumah Bidan Linda. Ya, jawaban Yasmin membuat hatiku tercabik. Benar apa yang dia ucapkan. Dia bukan siapa-siapa lagi. Kami telah mengusirnya dan aku pun telah menceraikannya. Dan ya, kini aku menyesal dan menginginkan dia kembali. 2 tahun menikahinya tanpa pernah aku sentuh dan dia tidak pernah protes. Aku telah berbuat tidak adil pada Yasmin. Dan kini malah ingin memilikinya lagi dengan cara mudah. Lama aku terdiam dalam gelisah, begitu juga Yasmin. Dia diam sambil memainkan kerudungnya. Mengapa baru sekarang aku menyadari jika Yasmin terlihat begitu anggun dengan balutan gamis dan jilbab panjang? Bukankah sejak dulu dia seperti ini? Lalu mengapa baru sekarang terlihat indah di mataku? Yasmin, dalam waktu sesingkat ini kamu telah membuatku menjadi gila. Liriku dalam hati.
Hari sudah hampir maghrib. Sebaiknya aku masuk dulu ya, ucap Yasmin yang tiba-tiba membuatku tersentak. Karena tak ingin Yasmin pergi, spontan aku menggapai tangannya untuk menahannya agar dia tidak pergi. Tapi dengan cepat Yasmin menarik tangannya, kemudian menyembunyikannya di balik jilbab panjangnya. Maaf, kita bukan suami istri lagi, jadi tolong jaga sikap, ucapnya sambil mulai melangkah. Yasmin, panggilku. Yasmin berhenti dan menoleh pada aku. Tidak bisakah kita memperbaiki hubungan kita? Tak maukah kamu kembali pulang bersamaku? Tak inginkah kamu memberiku kesempatan untuk menebus masalahku? Aku minta maaf dan mohon maafkanlah aku. Yasmin mematung mendengar ucapanku. Pandangan matanya jauh ke bawah menghujam bumi. Meski wajah itu menunduk dalam, tapi aku bisa melihat ada rona merah di sana. Aku ucapnya gagu. Tak perlu menjawabnya sekarang, Yasmin. Aku akan menunggumu sampai kapanpun kamu mendapat keputusan, ucapku. Entah kenapa meski Yasmin belum menjawab, tapi gelisah yang tadinya mengganggu jiwa telah sirna. Hatiku terasa plong tanpa beban lagi. Aku pergi dulu, ucap Yasmin kemudian sangat ketara jika dia sedang malu. Ku biarkan Yasmin pergi. Aku tatap dirinya sampai dia menghilang dari pandangan. Aku telah membuat janji dalam hati, jika nanti Yasmin telah menjadi istriku lagi, aku akan mengganti perlakuan burukku di masa lalu dengan cinta dan kasih sayang untuknya. Seperti yang sudah dikatakan Yasmin, dia kini telah pergi dari pesantren dan meninggalkan diriku. Ya, dalam kehampaan. Ku genggam erat tapi di tangan ingin mencoba menelpon nomor Yasmin yang baru. Ya, aku dapatkan nomor baru itu dari Sayyidah, teman Yasmin. Berulang kali aku mencoba untuk menyentuh tanda telepon pada nomornya, tetapi selalu urung karena aku masih ragu. Dan akhirnya hanya pesanlah yang aku kirim. Assalamualaikum Yasmin, bagaimana kabarmu? Dan setelah menunggu dalam resah selama beberapa menit, balasan pesan dari Yasmin masuk juga. Yasmin berkata dia baik, dan kami kemudian saling membalas SMS dalam waktu yang cukup lama. Hari-hari berlanjut, dan hubunganku dengan Yasmin semakin dekat dan membaik. Bahkan kini kami telah saling berterus terang tentang perasaan kami. Ternyata Yasmin juga mencintaiku, dan semua itu membuat hatiku sangat bahagia. Hari berlalu terasa begitu indah bagiku. Saat hari yang telah ditentukan Kiai untuk kepulanganku, aku pun mengabari semua itu pada Yasmin. Aku mengatakan pada Yasmin untuk menikahinya kembali setelah Ilyas keluar dari jerat Ningsih, dan Yasmin pun menyanggupinya. Malam hampir tiba ketika aku menampakkan kakiku kembali di rumahku. Perjalanan seharian penuh tanpa istirahat membuat aku kelelahan, tapi rasa lelahku seketika berubah iba begitu aku melihat Ilyas tengah duduk terpekur di teras rumah. Hatiku yang dulu diselimuti benci padanya kini berubah menjadi rasa kasihan yang merajam jiwaku. Ilyas yang dulu begitu ceria dengan wajah tampan dan tubuh kekar, kini berubah menjadi lelaki sendu berwajah pucat dan bertubuh kurus. Ilyas, bersabarlah. Sebentar lagi kamu akan sembuh, lirihku dalam hati. Dengan langkah lebar aku mendekati teras tempat Ilyas. Karena Ilyas sedang termenung dengan tatapan mata kosong, dia menjadi tidak menyadari kedatanganku. Assalamualaikum, ucapku kembali menepuk pundaknya. Ilyas terkejut dengan ucapan salam dan tepukanku. Dia tersentak dan langsung berdiri dari posisi duduknya. Kamu? Serunya begitu tersadar dengan kedatanganku. Iya Ilyas, ini aku. Bagaimana kabarmu? Dan di mana ayah dan ibu? Aku menanyainya. Ilyas terdiam sesaat. Dia menelisik wajahku dengan seksama. Setelahnya dia membuang muka kemudian melangkah masuk tanpa mau menjawab pertanyaanku. Ya, aku biarkan Ilyas pergi. Aku justru duduk di teras rumah dan mengeluarkan Al-Quran dari dalam tasku. Dan aku mulai mengaji seperti yang telah diperintahkan oleh Kiai. Setelah beberapa saat aku mulai khusyuk dan tenggelam dalam alunan nada Al-Quran yang aku baca itu. Tapi saat aku sudah hampir di pertengahan terdengar suara ribut dari dalam rumah. Mengapa rumah ini menjadi begitu panas? Yang berseru tidak lain, dialah Ningsih. Mengapa mengaji di sini? Terdengar lagi seruan Ilyas.
bersama dengan keluarnya dia dari dalam rumah. Tak kuhiraukan seruan Ilyas. Aku terus mengaji membaca ayat-ayat tertentu yang telah ditandai sebelumnya oleh Kiai. Aku terus membaca semakin keras hingga akhirnya Ningsih juga keluar rumah. "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu sangat berisik? Telingaku sakit mendengar semua itu," serunya sambil berkacak pinggang di depanku. Tentu tak kupedulikan seruan Ningsih. Justru suaraku semakin aku tinggikan seperti yang sudah diajarkan Kiai. "Hah, berhenti, hentikan, panas!" Ningsih berteriak. Dia masuk kembali ke dalam rumah, tapi keluar kembali dengan cepat. Karena terlalu kusyuk dengan bacaanku, aku tidak sadar jika Ningsih keluar membawa segayung air. Aku tersadar setelah air itu telah tersiram di tubuhku. Dan biur. "Rasakan ini!" teriak Ningsih. "Astagfirullah," ucapku sambil menyambar dengan cepat Al-Quran yang telah basah karena air siraman Ningsih. Darahku terasa mendidih. Saat mengetahui air yang digunakan Ningsih untuk menyiramku ternyata air comberan, aku berucap istighfar beberapa kali untuk menenangkan hati yang telah dirasuki amarah. Karena kata Kiai, pengobatan ini tidak akan berhasil jika hatiku masih diselimuti dendam dan amarah. Bergegas aku membongkar tasku mencari tisu untuk membersihkan Al-Quranku. "Sudah aku katakan dengan baik-baik untuk tidak berisik lagi, tapi kamu tidak menurut," seru Ningsih saat aku sedang sibuk mengelap Al-Quranku. "Hanya orang-orang yang bersekutu dengan setanlah yang merasa terganggu dengan bacaan Al-Quran," ucapku berusaha setenang mungkin. "Kau yang bersekutu dengan setan, begitu tiba setelah lama menghilang tiba-tiba berbisik seperti orang gila," ucap Ningsih sambil berjalan masuk ke rumah. Sedang Ilyas hanya mematung di depanku. "Ilyas, apa yang kamu rasakan?" tanyaku padanya begitu Ningsih telah pergi. Kepalaku sakit," lirih Ilyas sambil memegangi kepalanya. Ilyas meringis sambil terus memegangi kepalanya. Seperti yang dikatakan Kiai, ini adalah reaksinya. Ilyas akan kesakitan, tapi itu adalah tahapan untuk penyembuhannya. Untuk itu, agar Ilyas tidak terlalu menderita pengobatan ini, maka dilakukan secara pelan-pelan saja. Bersama dengan Ilyas yang meringis memegangi kepalanya, berkumandanglah azan maghrib dari masjid terdekat. Dan bersama dengan itu pula, Ilyas semakin kuat meremas kepalanya. "Sakit, sakit sekali," rintihnya. "Tolong, sakit," rintihnya lagi. Dengan cepat aku memapai Ilyas memasuki rumah. Aku membawa Ilyas masuk ke kamarku. Setelah aku membantunya duduk di sisi ranjang, aku mengeluarkan botol air yang diberikan oleh Kiai. "Minumlah," pintaku pada Ilyas sambil membuka penutup botol dan menyodorkan botolnya untuk dia minum airnya. Tanpa meminta 2 kali, Ilyas meminta beberapa teguk air dalam botol. Setelah itu dia terjatuh di kasur. Dia pingsan. Aku tidak panik bila semuanya, karena menurut Kiai semua ini memang prosesnya. Kutinggalkan Ilyas yang tertidur atau pingsan di kamarku. Aku menuju belakang untuk mengambil wudhu. Setelah selesai aku bergegas masuk lalu sholat di dalam kamarku. Sehabis sholat aku kembali membuka Al-Quran dan mengaji di dekat Ilyas. Saat aku mulai membaca ayat-ayat yang telah ditentukan Kiai, Ilyas terbangun. Dia nampak kebingungan karena betapa dirinya yang berada di kamarku. "Kenapa aku bisa berada di sini?" tanyanya dengan ketus. Karena dia bertanya dan terlihat sangat bingung, aku menghentikan bacaanku kemudian bergerak mendekati dan duduk di tepi ranjang bersamanya. "Apa kamu ingat? Kapan terakhir kali kamu mengaji?" tanyaku pelan. Pertanyaan ini pun sudah diajarkan Kiai waktu itu. Kata Kiai aku harus bisa memancing Ilyas agar bisa ingat kembali pada Allah. Karena menurut Kiai, selama Ilyas dalam pengaruh Ningsih, dia lupa pada Sang Pencipta. "Mengaji?" tanyanya dia terlihat merenung. Buat apa mengaji? Buang-buang waktu dan bikin berisik saja," ucapnya lagi dengan ketus. Dan tanpa berkata lagi dia melangkah cepat meninggalkan kamarku. Aku biarkan Ilyas pergi. Bahkan aku melipat Al-Quranku dan menaruhnya di atas meja. Aku keluar kamar karena di luar sana aku mendengar suara salam. Sepertinya ayah dan ibuku lah yang datang. "Wan?" pekik ibuku begitu aku membuka pintu.
Kapan kamu tiba, nak? Tanyanya sambil menghambur memelukku. Tadi sebelum maghrib, Bu, jawabku. Mengapa kamu menghilang begitu lama, nak? Tanya ayahku sambil menepuk pundakku. Ada hal penting yang sudah aku lakukan, ayah. Dan kepulanganku kali ini untuk mengatakan semua hal penting itu pada kalian. Tapi, ucapku ragu. Tapi apa? Tanya ayahku. Liar mataku melirik kiri kanan. Aku menoleh pula ke kiri dan kanan untuk memastikan jika Ilyas dan Ningsi tidak melihat kami. Tanpa suara aku menarik tangan ayah dan ibuku untuk menjauh dari rumah. Dan setelah tiba di tempat yang aku rasa aman, aku menceritakan dengan singkat apa yang telah terjadi pada Ilyas dan Yasmin. Orang tuaku mematung mendengar ucapanku. Sepertinya mereka sangat terkejut dengan apa yang aku katakan. Jadi itu sebabnya Ilyas menjadi beringas, lirih ibuku. Iya, Bu, Ilyas sedang tidak baik-baik saja. Sekarang ini dia butuh pengobatan dan dukungan dari kita. Untuk itu, mulai saat ini kita harus rutin mengaji di dalam rumah. Karena dengan begitu Ningsi menjadi tidak tenang dan akhirnya akan menyingkir dari rumah ini, ucapku menerangkan. Lalu bagaimana dengan Yasmin? Tanya ayahku. Nadanya terdengar ragu, mungkin juga dia malu karena sudah berkata kasar pada Yasmin. Yasmin aman dan dia sudah sembuh. Dia tidak buruk lupa lagi, ucapku dengan riang. Syukurlah, ucap ayah dan ibuku bersamaan. Setelah menceritakan semuanya, kami masuk ke dalam rumah. Kami lalu makan malam bersama dan setelahnya kami berbincang-bincang. Tetapi Ningsi dan Ilyas langsung masuk kamar begitu mereka selesai makan. Hari berganti, minggu pun menjelang bersamaan pula dengan terlihat jelasnya kejenuhan Ningsi di rumah kami. Karena setiap malam kami, ibu, ayah, aku dan Bimarni selalu mengaji, membaca ayat-ayat yang telah ditentukan oleh kiai. Bahkan malam Jumat nanti, kami mengundang penduduk kampung untuk membaca Yasin di rumah kami. Cemilan apa ya yang akan kita siapkan untuk menjamu warga malam nanti, nak? Tanya Bimarni pada ibuku. Kita buat pisang goreng dan lemper aja lah, jawab ibuku. Karena yang akan hadir nanti malam lumayan banyak, ibuku mengajak Dahlia dan Ayumi, anak tetangga kami, untuk ikut membantu membuat cemilan. Dahlia dan Ayumi adalah gadis yang baru beranjak dewasa. Dahlia mempunyai kakak lelaki yang belum menikah bernama Anto. Terdahulu Anto berteman baik dengan Ilyas. Itulah sebabnya Anto juga sengaja datang bersama adiknya untuk membantuku mengupas kelapa. Ningsi berada di teras rumah saat Anto dan adiknya datang. Dari halaman samping aku bisa melihat mata liar Ningsi saat menatap Anto. Ningsi memang baru kali ini melihat Anto, karena Anto baru pulang dari rantauan. Anak perawan datang, sapa Ningsi pada Dahlia dan Ayuni dengan suara lembut mendayun-dayun. Ini siapa? Tanya Ningsi lagi sambil menunjuk Anto dengan dagunya. Dia Anto, kakak saya yang baru pulang dari rantauan. Dahlia menjawab pertanyaan Ningsi. Oh, iya, ucap Ningsi sambil menyodorkan tangannya pada Anto dengan gaya gemulai. Senyum Ningsi mereka dan akan membuat lelaki yang belum mengerti akan dirinya langsung terpikat. Dengan bibir ternganga kagum, Anto menyambut uluran tangan Ningsi dan menjabatnya dengan erat. Ningsi, ucap Ningsi memperkenalkan dirinya dengan centil menggoda. Aku melihat bibir Anto bergerak, tapi tak ada suara yang terdengar. Entah apa yang dia gumamkan. Kalian sudah datang? Tanya ibuku pada mereka ya begitu dia keluar rumah. Iya, Bi, jawab mereka bersamaan. Dan bersamaan pula dengan terkepasnya jabatan tangan Anto dengan Ningsi. Mari, langsung saja ke dapur, ucap ibuku. Dahlia dan Ayuni ikut ibuku ke dapur, sementara Anto bergerak mendekatiku. Acara akan segera kami mulai. Tanpa sepengetahuan siapapun, murid kiai yang berjumlah 3 orang telah hadir di tengah-tengah kami. Dan seperti yang sudah diarahkan kiai, malam ini Ningsi dan Ilyas harus tetap berada di rumah. Karena malam ini adalah awal pengobatan Ilyas yang sebenar-benarnya. Karena yang aku lakukan seminggu ini adalah bentuk permulanya saja. Di mana Ilyas? Tanyaku panik begitu menyadari jika Ilyas tidak ada di kamarnya. Ningsi juga tidak ada, seru ibuku begitu menyadari jika Ningsi pun tak ada di rumah.
Cepat, cepat cari, seru Rohim, murid senior Kiai yang akan menjadi ketua pengobatan Ilyas. Cari di luar, seruku. Tolong bantu kami mencari Ilyas dan Ningsih, pintaku pada warga yang mulai berdatangan. Tanpa bertanya sebab musabab, Ningsih dan Ilyas menghilang dan kini dicari para warga langsung bergerak. Mereka berpencar mencari Ilyas dan Ningsih, tapi hingga malam telah sangat larut. Ningsih maupun Ilyas tidak juga ditemukan. Di tengah-tengah hamparan tikar yang tergelar, aku menjatuhkan diri dan terduduk dengan lesu. Begitu pula dengan ayah, ibu, dan Bimarni. Mereka sama-sama terduduk lesu dengan mata sembab. Wan, kemana wanita jahat itu membawa adikmu ya? Ratap ibuku. Entahlah bu, jawabku dengan lemah. Tenanglah, aku telah menghubungi Kiai dan meminta bantuannya untuk mencari petunjuk di mana mereka berada. Ucap Roy membuat hatiku sedikit tenang. Tapi baru saja kami sedikit tenang, di halaman sana para tetangga dengan teriakan, Dahlia dan Nanto juga menghilang. Ayuni juga tidak ada. Aku sudah mencarinya kemana-mana tapi tidak ada. Hah? Kemana anak-anak kita? Kemana mereka menghilang? Riuh suara warga ibu-ibu menangis meratapi kehilangan anak gadis mereka. Kami yang sudah ikut berbaur dengan mereka hanya bisa menenangkan, karena kami juga tidak tahu harus berbuat apa. Di saat rasa putus asa datang, Rohim keluar dan memanggilku untuk masuk. Ada apa, Him? Tanyaku begitu telah berada di dalam rumah. Ilyas dan yang lainnya dibawa Ningsih. Mereka berada dalam kendali Ningsih. Sekarang mereka dalam bahaya, ujar Rohim menjelaskan. Lalu bagaimana, Him? Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pergi menyusul mereka? Tanyaku panik. Meskipun kita pergi, kita tak akan bisa sampai di tempat mereka malam ini, ucap Rohim. Lalu bagaimana? Tanyaku dengan gusar. Sebaiknya ajak para warga untuk mengaji bareng seperti yang sudah kita rencanakan. Kita berusaha menggagalkan ritual Ningsih malam ini, dan besok pagi setelah subuh kita berangkat menyusul mereka, ucap Rohim. Memangnya ritual apa yang ingin mereka lakukan? Tanyaku lagi. Mereka akan melakukan ritual seperti yang dulu, yang pernah mereka lakukan pada Yasmin dan Ilyas, ucap Rohim dengan pelan. Kurang ajar, ujarku dengan geram. Sudah, tidak ada waktu lagi. Kumpulkan mereka dan mulai mengaji di pesantren. Kiai dan teman-teman yang lainnya juga ikut membantu, ucapnya lagi sambil bersiap mengambil tempat duduk. Sesuai dengan permintaan Rohim, aku mengajak warga untuk mengaji bersama. Para warga masuk dan mulailah kami mengaji. Hampir semalaman kami terjaga. Kami tidak berani tidur. Kami terus mengaji hingga azan subuh berkumandang. Seperti rencana kami semalam, selepas sholat subuh kami berangkat ke tempat di mana Ningsih dan ayahnya berada. Aku tidak tahu di mana tempat itu. Yang tahu tempat itu hanya Fikri, temannya Rohim. Meski kami menahan para warga untuk tidak ikut serta, tapi mereka terus saja mendesak agar diperbolehkan ikut. Terlebih keluarga dari mereka yang dibawa Ningsih. Dan akhirnya kami pun mengizinkan pula mereka ikut. Kami berkendara seharian penuh tanpa istirahat. Dan setelah lewat waktu asyar, kami hampir tiba di tempat Ningsih. Dan baru aku sadari ternyata tempat itu tidak terlalu jauh dari rumahku yang di Keruak. Kenapa kita melewati hutan ya? Tanyaku pada Fikri yang duduk di sebelahku. Memang harus melewati hutan, karena tempatnya di ujung hutan ini, jawab Fikri sambil menatap awas ke kiri kanan jalan. Ada apa, Fik? Tanya Rohim yang berada di belakang kami. Mungkin dia penasaran karena sejak tadi Fikri selalu celingak-celinguk. Tidak apa-apa, Kak. Cuma berjaga-jaga saja, jawab Fikri. Benar kata Fikri. Setelah melewati hutan, sampailah kami di sebuah bangunan dari kayu yang sepertinya sudah terbakar separuhnya. Apa di sini tempatnya? Tanyaku sambil menghentikan mobil. Iya, inilah tempatnya, jawab Fikri. Dari mana kamu tahu tempat ini, Fik? Tanyaku lagi. Aku penasaran bagaimana Fikri bisa tahu tempat terpencil begini. Ceritanya panjang, Kak, jawab Fikri. Terlihat kelihatan amarah di matanya saat dia menatap rumah kayu yang ada di depan kami. Ayo, sebaiknya kita turun. Semakin cepat kita bebaskan mereka, maka akan semakin baik, ucap Rohim. Rasa ingin tahuku tentang Fikri menjadi buyar karenanya. Ayo, ayo, seru semua yang ada di mobilku. Setelah kami semua turun, para warga yang ada di belakang mobil kami juga turun dari kendaraan mereka.
Tapi dengan sigap Rohim meminta agar mereka tidak usah ikut masuk, karena kata Rohim, di dalam sana sangat berbahaya. Para warga pun menuruti ucapan Rohim. Mereka tidak memaksa lagi untuk ikut. Kali ini mereka patuh dan berdiam diri di dekat mobil dan motor mereka masing-masing. Mari, masuk. Dan berhati-hatilah. Selalu baca doa yang telah diajarkan oleh Kiai, perintah Rohim. Baru saja kami mulai melangkah. Dari arah jalan datang lagi mobil dan langsung berhenti. Setelah tiba di dekat kendaraan kami, karena kami penasaran dengan siapa yang datang, kami menghentikan langkah dan menunggu mereka turun. Yasmin, seruku begitu seorang wanita anggun turun dari mobil itu. Apa? Yasmin? Yasmin? Seru para warga sambil menatap heran pada Yasmin yang baru turun dari mobil. Kawan, di mana Ilyas? Tanya Yasmin sambil berlari mendekatiku. Benarkah dia Yasmin? Dia Yasmin? Jika dia Yasmin, lalu di mana boroknya? Warga mulai riuh membahas Yasmin. Sementara Yasmin yang terus berlari sambil menanyakan Ilyas tidak peduli dengan keriuhan mereka. Apa yang kamu lakukan di sini, Yasmin? Tanyaku saat Yasmin sudah berada di dekatku. Syahidah bilang Ilyas hilang di bawah Ningsih, ucap Yasmin dengan air mata mulai menitik. Iya, itu benar. Tapi tak seharusnya kamu datang ke sini, ucapku gusar. Aku takut melihat Yasmin berada di sini. Aku takut kejadian buruk akan menimpanya lagi. Karena menurut Rohim, disinilah dulu Yasmin dilecehkan. Aku ingin membantu Ilyas. Ilyas seperti ini gara-gara aku, ucap Yasmin dengan isak tangis. Tapi kamu tidak bisa ikut masuk, Yasmin. Di dalam sangat berbahaya, ucap Rohim menyela obrolan kami. Yasmin terus mendesak untuk ikut masuk, tapi Rohim juga tetap kekeh melarangnya. Bahkan Bidan Linda dan suaminya yang datang bersama Yasmin juga ikut melarang Yasmin dengan kerasnya. Karena tak seorang pun yang setuju, akhirnya Yasmin mengalah juga. Dia dan Bidan Linda mundur dan berbaur bersama para warga. Apa benar kamu Yasmin? Begitu Yasmin tiba di tempat berkumpulnya warga, dia disambut dengan pertanyaan. Dan aku mendengar dia menjawab mereka dengan jawaban "ya" sambil tersenyum. Di mana kamu mengobati borokmu? Tanya mereka lagi. Mereka terlihat begitu penasaran dengan tampilan Yasmin. Mereka mengerubungi Yasmin dan menanyainya ini itu. Sementara Yasmin selalu menjawab pertanyaan mereka dengan ramahnya. Tak terlihat sedikit pun dendam di wajah Yasmin pada mereka. Meski dulu mereka selalu menghina Yasmin, dan semua itu menambah rasa kagum serta rasa cintaku pada Yasmin. Tunggu apa lagi, Wan? Mari kita masuk, ajak Rohim membuyarkan tanganku yang sedang terpesona pada Yasmin. Iya, ayo mari, ucapku sambil melangkah. Kami berjalan beriringan menuju rumah kayu. Sepanjang jalan kami terus merapal doa yang telah diajarkan Kiai. Sampai akhirnya saat kaki kami baru saja menginjak pintu masuk, sebuah suara menggelegar dari arah dalam. Selamat datang tamu-tamuku. Seruan yang menggelegar keras membuat telinga kami berdengung sakit. Dengan spontan kami menutup lubang telinga kami dengan telapak tangan. Tidak sampai di situ, semilir angin yang harum semerbak kemudian tiba-tiba menerpa wajah kami. Hati-hati, seru Rohim mengingatkan kami. Ini sirap yang sangat kuat, ujarnya lagi. Tutup hidung, jangan sampai bau ini terhidup banyak. Dengan serempak kami melepas telapak tangan yang menempel di telinga. Kami memindahkan telapak tangan untuk menutup hidung. Tapi saat hidung telah tersumpal, asap hitam pekat tiba-tiba datang menyelubungi tubuh kami. Duduk bersila dan mulai membaca doa, perintah Rohim dengan kerasnya. Karena asap yang begitu pekat, aku tidak bisa melihat apapun. Aku berusaha duduk dan menengok kiri kanan. Tetapi tiba-tiba mulutku dibekap dan seseorang menyeret tubuhku. Tubuhku terasa diseret. Aku berontak, tapi tidak mampu melepaskan diri dari kuatnya cekalan orang menyeretku. Tubuhku kemudian hempas dengan kuatnya. Dan bersama dengan itu, hilanglah asap tebal yang sejak tadi menyelimuti. Akhirnya kamu datang juga di tempatku, Wan. Membahana suara Ningsih memekakan telingaku. Perempuan iblis, bentakku sambil berdiri. Di mana adik-adik dan teman-temanku? Bentakku lagi padanya. Sabar, Wan sayang, ucap Ningsih sambil melenggak-lenggok mendekatiku. Jangan mendekat, bentakku. Mengapa? Kenapa jika aku mendekat? Ucapnya dengan nada manja dan gaya centilnya.
Tak ingin terlalu banyak membuang suara meladeni perempuan iblis seperti Ningsih. Aku kembali duduk. Aku bersila dan mulai tenggelam dalam bacaan doa. "Apa yang kamu lakukan?" bentaknya bersama dengan berhentinya dia melangkah. Tak kuhiraukan dirinya. Aku terus saja kusyuk membaca doa. Ayah, tolong aku. Ayah, aku tidak bisa mendekati lelaki ini." Ningsih berteriak memanggil ayahnya. Dan tak lama kemudian Ayah Ningsih datang bersama 2 orang lelaki berbadan kekar. "Apa yang kamu lakukan pada anakku, Wan?" tanya Ayah Ningsih. "Mengapa kamu masih saja menolaknya?" ucapnya dengan bengis dan pelan. Kuabaikan ucapan Ayah Ningsih. Aku terus fokus dengan doa-doaku. Ku pejamkan mata dan semakin menenggelamkan diri dalam lantunan doa. "Paksa dia meminum ramuan itu. Dia harus mau menyerahkan dirinya pada anakku, sebagaimana istrinya yang telah menyerahkan dirinya pula dengan sukarela padaku." Teriakan Ayah Ningsih membuat aku tersentak. Jadi yang telah melecehkan Yasmin adalah dirinya. Pikiranku terpecah, fokusku terbagi karena rasa sakit hati padanya karena telah melecehkan Yasmin. "Kalian benar-benar biadab," geramku. "Minum ini." Saat perhatianku terbagi, saat itulah 2 pemuda kekar menghantamku. Kemudian dengan beringasnya dia memaksaku meminum air dalam botol yang dia jejalkan di mulutku. Aku meludah, membuang air yang tertumpah paksa dalam mulutku. Air yang keluar dari mulutku mengenai baju lelaki kekar yang memegangku. Kurang ajar!" Plak! Sebuah tamparan keras lagi-lagi mengenai wajahku. Bibirku terasa perih. Aku mencium bau amis dan aku bisa merasakan rembesan darah di sudut bibirku. "Minum ramuannya!" bentak lagi sambil mengangkat daguku dengan kasar. Kembali dia menjejalkan botol ramuan itu di mulutku yang aku katupkan dengan sangat rapat. "Paksa agar mulutnya terbuka," perintah Ayah Ningsih. Saat salah satu lelaki kekar menjauhkan botol ramuan dari bibirku, saat itulah aku hentakkan kaki lalu menendang botol ramuan itu dengan kerasnya. Dan brak! Botol kecil yang terbuat dari kaca kemasan itu melayang dan terhempas jatuh di atas lantai. Botol itu pecah berserakan dan tentu saja ramuan itu tumpah dan menggenang di lantai. "Tidak!" teriak Ningsih begitu ramuan itu telah tumpah. "Ramuan itu tinggal yang itu saja, Ayah. Di dalam sudah tidak ada lagi. Semalam kita sudah memberikan ramuan itu terlalu banyak pada para gadis dan pemuda itu, tapi tidak mempan juga." Ningsih merajuk pada ayahnya. "Kurang ajar kamu, Wan. Kamu tidak bisa diajak baik-baik. Rupanya kamu ingin mati di tempat ini. Kamu tidak tahu bagaimana sulitnya kami mendapatkan ramuan itu." Menggelegar suara Ayah Yasmin. Wajah lelaki yang terlihat gagah itu memerah. Bahkan matanya pun ikut memerah pula. Sepertinya dia sangat marah karena ramuan itu aku hancurkan. Kembali kurapal doa yang sempat terputus seperti kata Kiai. Orang ini jika marah maka iblis yang menjadi sekutunya akan merasuki dirinya. Itu sebabnya aku membentengi diriku dengan doa. "Bawa Ilyas kemari!" teriaknya seperti auman singa yang sedang lapar. "Apa yang ingin Ayah lakukan?" tanya Ningsih. "Aku ingin bersenang-senang dengan mengadu 2 saudara ini. Aku ingin lihat siapa yang paling hebat." Jawabnya dengan tawa bahana. "Ayah hebat, aku suka," kekeh Ningsih. "Jika aku tidak mendapatkannya, memang lebih baik kita jadikan dia ayam jago aduan saja, karena rasa itu pun lebih menyenangkan." Astagfirullah, mengapa mereka begitu licik? Geramku dalam hati. Aku juga sudah bosan sama si Ilyas itu. Lebih baik dia mati saja, ucap Ningsih lagi dengan entengnya. "Kalian bukan manusia, kalian iblis," lengkingku sambil berdiri. "Tak akan pernah aku biarkan kalian menyakiti adikku lagi," lengkingku lagi. "Lakukan saja jika kamu bisa," ucap Ningsih dengan pongahnya. "Lempar Ilyas ke sini," seru Ayah Ningsih dan setelah itu, buk, tubuh Ilyas terlempar dan mengempas lantai dengan kerasnya. "Ilyas!" teriakku sambil berlari ke tempat tubuh Ilyas yang kini diam tidak bergerak. "Ilyas, bangun! Ini aku. Aku datang untuk menolongmu, Ilyas. Ayo, bangunlah!" Ku goyang-goyangkan tubuh kurus Ilyas sambil terus memanggilnya.
dan perlahan mata cekung itu terbuka. Wan, Ilyas mendesis pelan. Wan, serunya lagi. Tapi seruan itu mirip bentakan seseorang pada musuh besarnya. Ilyas, cepat bangun dan hajar dia sampai mati, perintah Ningsih pada Ilyas. Dan sungguh sangat ajaib, mata Ilyas memerah begitu mendengar perintah dari Ningsih. Bunuh dia, pekik Ningsih lagi. Dan Ilyas pun langsung melompat bangun sambil mengarahkan tinju ke kepalaku. Karena tak ingin bertarung dengan saudara sendiri, aku berusaha terus mengelak serangan brutal Ilyas. Tapi karena Ilyas seperti orang kesurupan dan tenaganya begitu kuat, satu hantamannya mengenai dadaku, dan berikutnya tendangannya mengenai perutku juga. Dan karena itu aku pun tersungkur. Hebat. Terus serang. Hajar. Ayo Ilyas, hajar terus. Ningsih dan ayahnya beserta dua lelaki kekar benar-benar memperlakukan kami selayaknya binatang aduan. Mereka begitu bahagia melihat diriku yang terkena serangan dan tersungkur jatuh. Dengan menahan rasa nyeri di perut dan dada, aku bangkit sambil kembali membaca doa agar pengaruh iblis di tubuh Ilyas menghilang. Aku terus membaca doa hingga Ilyas menggeliat seperti cacing kepanasan. Panas, seru Ilyas sambil menjambak rambutnya sendiri. Sakit, panas, langkingnya lagi. Terdengar begitu menyayat hati. Karena tidak tega melihat dia kesakitan pun, aku pun menghentikan doaku. Ilyas, sadarlah, ini aku Wan, aku kakakmu. Sadarlah Ilyas, mari kita pulang. Ayah dan ibu menunggumu di rumah. Aku mendekati Ilyas yang masih nampak kesakitan. Aku sengaja menyebut ayah ibuku agar dia menjadi sadar. Mampuslah kau. Aku tidak menyangka Ilyas yang aku sangka masih kesakitan tiba-tiba berteriak lantang. Di tangannya terhunus belati yang berkilat tajam. Aku tidak tahu entah dari mana datangnya belati itu. Tiba-tiba saja belati itu telah dia angkat tinggi dan mengarah ke ulu hatiku. Perang. Panas. Sakit. Sebelum belati turun dan mengenai ulu hatiku, Ilyas lebih dahulu meraung kesakitan. Belati yang dia genggam jatuh ke lantai. Panas, teriaknya lagi. Aku bingung mengapa Ilyas tiba-tiba meraung kesakitan. Tapi kebingunganku sirna begitu Rohim dan yang lainnya datang. Ternyata mereka lah yang membuat Ilyas menjadi lemah dan kini malah meraung kesakitan. Wan, kamu tidak apa-apa? Tanya Rohim sambil berlari menghampiriku. Aku tidak apa-apa, Him. Jawabku dengan nafas tersenggal. Tapi bagaimana dengan Ilyas? Apa dia tidak akan kenapa-napa jika begitu terus? Tanyaku pada Rohim. Aku justru khawatir dengan keadaan Ilyas. Jangan khawatir Wan, Ilyas akan baik-baik saja. Sebentar lagi dia akan pingsan, ucap Rohim dengan entengnya. Kamu aneh Him, orang pingsan kamu bilang tidak kenapa-napa, bentakku. Aku jengah dengan ucapannya. Tenang Wan, dia memang tidak akan kenapa-napa. Sudah, sebaiknya kamu bantu kami menghadapi dua orang itu, ucap Rohim sambil menunjuk Ningsih dan ayahnya yang sejak tadi menatap kami dengan seringaian menyeramkan. Tapi benar, Ilyas tidak apa-apa, tanyaku sekali lagi. Fik, bantu Ilyas, tenangkan dia. Bukannya menjawab pertanyaanku, Rohim malah menyuruh Fikri membantu Ilyas. Dan Fikri pun mendekati Ilyas yang masih mengamuk. Fikri menepuk punggung Ilyas. Lalu Ilyas menjadi lemah dan jatuh dalam tangkapan Fikri. Kalian mengganggu kesenangan kami. Ayah Ningsih yang sejak tadi hanya diam menyeringai berseru lantang. Kami bukan hanya akan merusak kesenanganmu, tapi akan memporak-porandakan kalian beserta tempat kalian ini, ancam Rohim. Tawa Ningsih dan ayahnya membahana. Jangan bertingkah sembrono. Jangan coba-coba bertindak ceroboh menjadi pahlawan kesiangan. Jika kalian tidak mau bernasib sama seperti teman kalian yang tendang pingsan itu, ucap ayah Ningsih dengan tawa menyeramkan. Aku dan Rohim saling pandang. Justru kami datang ke sini untuk menyelamatkan dia dan juga memusnahkan manusia penyembah setan seperti kalian, seru Rohim. Lakukanlah jika kalian bisa, tapi jangan salahkan kami jika kalian kalah seperti Ilyas dulu dan akhirnya terus rela menjadi budak kami, seru ayah Ningsih. Lihatlah betapa nekatnya Ilyas dulu.
ucapnya sambil menunjuk bagian rumah yang sudah gosong. Dia datang ke sini dengan koar-koar ingin membalas dendam. Dia dengan nekatnya menyiram rumah kami dengan bensin, lalu membakarnya. Dia berhasil membakar sebagian rumah ini. Tapi akhirnya dia harus membayar apa yang telah dia lakukan dengan menjadi budak kami seumur hidupnya. Serunya lagi. Tidak, teriakku. Ilyas tidak akan menjadi budak kalian lagi. Ilyas akan kembali pada kami. Dia akan sembuh. Teriakku sambil berlari mendekati Ilyas yang masih pingsan. Ilyas, bangun Ilyas. Mari kita pulang. Ucapku sambil menggoyang-goyangkan tubuh Ilyas. Kita tidak bisa menyembuhkan Ilyas, Wan. Hanya Kiai yang bisa melakukannya. Bersabarlah. Setelah semuanya selesai, kita akan bawa Ilyas pada Kiai. Seru Rohim. Sebaiknya kita bereskan mereka dulu. Ucap Rohim lagi. Ku ikuti kemauan Rohim. Ku tinggalkan Ilyas yang tergeletak pingsan. Aku bergabung dengan Rohim untuk kembali menyerang Ningsi dan ayahnya dengan doa. Bacalah doa kalian sebanyak mungkin. Itu tidak akan mempan. Ledek ayah Ningsi. Karena doa yang kami baca tidak berpengaruh apa-apa padanya. Terus baca. Jangan dengarkan dia. Ucap Rohim. Kami terus membaca dan membaca. Sampai akhirnya mulailah terjadi reaksi. Mereka mulai meraung kesakitan dan kepanasan. Bukan hanya itu, berbagai makhluk menyeramkan juga kemudian bermunculan menyerang kami. Kami terus membaca hingga makhluk-makhluk itu tak ada yang bisa menyentuh kami. Tapi semakin lama aku semakin lemah. Energiku terasa terkuras habis. Keringat dingin mulai membasahi pakaianku. Di saat aku merasa sudah tidak mampu lagi untuk bertahan, tiba-tiba Roy menghentak kemudian membaca doa yang tidak pernah aku dengar sebelumnya. Dan bersama dengan itu terdengar sebuah ledakan disertai bau gosong yang sangat busuk. Dia, kami semua tersentak hampir bersamaan. Aku melihat semua temanku mundur dan berhenti berdoa, kecuali Rohim yang masih duduk tegak bersila seperti posisi awalnya tadi. Sakit. Ningsi dan juga ayahnya meraung. Dan anehnya, raut wajah mereka berubah menjadi kehitaman, berkerut. Mereka terlihat tua dan jelek. Sakit. Ningsi dan ayahnya meraung. Mereka terbatuk dan muntah dengan cairan hitam yang sangat busuk. Kami bergidik ngeri melihatnya. Kemana makhluk menyeramkan tadi? Bisikku pada Fikri, karena dialah yang berada di dekatku. Mereka sudah hangus, jawab Fikri. Makhluk tadi adalah sekutu Ningsi, ucap Fikri lagi. Saat aku dan Fikri berbicara, ayah Ningsi tiba-tiba meraung dengan kerasnya. Kalian bantu kami habisi orang-orang ini. Beberapa lelaki kekar kemudian tiba-tiba datang dengan melompat dan langsung menyerang kami. Kontak fisik tak bisa lagi dihindari. Kami melawan lelaki-lelaki kekar itu sebisa kami. Bahkan Rohim pun berhenti dari doanya dan ikut berkelahi pula. Meski kami semua menguasai ilmu bela diri, tapi tetap saja kami dibuat kocar-kacir oleh lelaki kekar itu. Dan hebatnya pula para lelaki itu tidak mempan dengan doa. Ternyata mereka manusia biasa yang memang kuat dan sangat lihai dalam bertarung. Tidak memerlukan waktu lama, kami semua sudah dibuat tidak berdaya oleh mereka. Mereka mengumpulkan kami di satu tempat. Dalam keadaan tergeletak tak berdaya, sekujur tubuh kami memar dan sakit. Apa yang harus kami lakukan pada mereka, bos? Ucap seseorang yang paling sangar di antara mereka. Dengan langkah payah ayah Ningsi mendekati kami. Kalian sudah membuat kami terluka. Kalian harus mati. Kalian semua harus mati dengan mengenaskan. Ucapnya dengan raut wajah bengis menyeramkan. Bakar tempat ini dan biarkan mereka semua mati terbanggang. Tawa itu membahana, membuat telinga kami sakit terasa ditusuk sembilu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa kami lakukan hanyalah mengerang menahan sakit. Saat pasrah sudah ada di hati, saat bensin sudah tersiram di semua tempat, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras. Siapapun yang ada di dalam, harap segera keluar, karena tempat ini sudah dikepung polisi. Ku kedipkan mataku. Ku tatap satu persatu wajah babak belur teman-temanku untuk mencari kepastian yang aku dengar tadi adalah nyata
atau sekedar halusinasi. Perhatian, tempat ini sudah dikepung. Kami harap semuanya keluar dan menyerah. Sekali lagi suara yang sangat keras itu terdengar. Alhamdulillah, polisi datang. Gumamku lirih dan disambut ucapan serupa oleh semua temanku. Bos, di luar ada polisi, bos. Seru lelaki kekar yang baru saja selesai menyiram rumah kayu dengan bensin. Polisi? Bagaimana ini, ayah? Bagaimana ini, bos? Kami tidak mau ditangkap. Mereka panik. Terlihat jelas jika sebenarnya mereka sudah melakukan kejahatan sejak lama. Bakar tempat ini, lalu kita keluar lewat jalan rahasia. Perintah Ayah Ningsih. Setelah mendapat aba-aba, mereka bergerak cepat. Mereka benar-benar melempar dinding yang telah terkena bensin dengan api. Dalam sekejap apa yang menyala membakar dinding kayu. Sekarang terimalah takdir kalian, mati terpanggang dalam rumah ini. Seru Ningsih dengan sinisnya. Tidak, keluhku dalam hati. Kami tidak akan mati, justru mereka lah yang harus mati. Aku menggapai tangan Rohim, menggenggamnya dengan erat. Kita harus selamat, lirikku padanya. Ya, harus, jawabnya pula. Rohim kemudian memejamkan mata. Dalam sekejap dia telah kusyuk dalam doa. Dan kemudian, panas, sakit. Bersama dengan berkobarnya nyala api, semakin meraung pula Ningsih dan ayahnya. Saat mereka berusaha menolong majikan mereka dengan mendekati Rohim yang sedang kusyuk, datanglah sejumlah polisi beserta warga yang tadi ikut dengan kami. Tangkap mereka dan cepat bawa korban keluar, perintah komandan polisi. Api semakin menggila. Polisi dan warga kewalahan karena api yang semakin membesar. Sementara Rohim masih terus kusyuk dengan doanya. Panas, panas, raung Ningsih dan ayahnya. Sementara para pria kekar telah diringkus polisi. Dengan susah payah karena terhalang api, polisi dan warga membawa teman-temanku yang terluka parah dan juga membawa para pria kekar. Lari, lari ayah, seru Ningsih di sela-sela raungannya. Lari. Ningsih dan ayahnya berusaha kabur. Dengan tertatih dan mengerang kesakitan, mereka berusaha menerobos kobaran api. Mereka berjalan tertatih menuju pintu dekat Ilyas yang masih tergeletak. Karena tempat Ilyas agak berjauhan di tempat kami, jadi polisi belum membawanya. Dan tempat Ilyas juga belum tersentuh api. Bawa dia, teriak Ningsih pada ayahnya sambil menunjuk Ilyas. Tidak, jangan bawa dia, teriakku. Pak polisi, selamatkan adikku. Lengkingku karena tempat Ilyas dan tempat kami terhalang kobaran api. Polisi menjadi agak lambat untuk membantu Ilyas. Sementara ayah Ningsih telah berhasil menyeret Ilyas meski dirinya tengah kesakitan. Jika kalian tidak berhenti menyakiti kami, Ilyas akan aku lempar ke dalam api, ancam ayah Ningsih. Di bawah kaki Ilyas tergeletak. Dengan sekali tendang saja tubuh Ilyas akan langsung masuk ke dalam kobaran api. Jangan, teriakku. Rohim, hentikan Rohim. Dia ingin membunuh Ilyas, seruku sambil menguncang tubuh Rohim. Dan Rohim pun berhenti karena terganggu denganku. Biarkan kami pergi, seru ayah Ningsih lagi. Biarkan kami pergi dengan aman. Polisi jangan ada yang bergerak mencari kami. Jika tidak, Ilyas akan kami lempar ke kobaran api, ancam ayah Ningsih lagi. Kami semua tegang. Sementara kobaran api semakin membesar. Semua cepat keluar, rumah akan segera roboh, terdengar seruan dari pengeras suara. Bagaimana ini? Ayo keluar, seru polisi yang ada di dekat kami. Tidak, aku tidak akan keluar jika tidak bersama adikku, tolakku. Tapi keadaan sudah darurat, seru polisi. Asap mengepul membuat kami sesak. Tubuh terasa panas terbakar meski api belum menyentuh tubuh kami. Aku tegang, panik, dan terus memikirkan Ilyas. Hingga dengan keyakinan yang seyakin-yakinnya, aku menerobos api penghalang antara tempatku dan Ilyas. Wan! Teriak Rohim begitu aku telah meleset melewati kobaran api. Aku berlari sambil terus menyebut asma Allah. Aku berguling begitu lewat dari api agar pakaianku yang terjerat api menjadi padam. Aku berguling tepat di sebelah Ilyas. Mungkin karena tidak menyangka aku akan berbuat nekat, ayah Ningsih melongo melihatku. Kini sudah berdiri dengan selamat di depannya. Kurang ajar, bentaknya. Kemudian setelah terdiam beberapa saat, ayah Ningsih kemudian menyerangku. Tapi aku bisa mengelak dengan mudah
Kami yang sama-sama terluka tidak bisa bertarung dengan keras. Yang kami lakukan hanya saling dorong saja. Kamu harus mati, seru Ningsih yang terlihat masih kesakitan sambil berlari terhuyung mendekatiku. Kedua lengannya terulur-urus seperti hendak mendorongku. Wan, awas, Ningsih ingin mendorongmu, teriak Rohim. Aku yang telah sigap menanti dorongan Ningsih. Tepat saat tangannya hampir mengenai tubuhku, aku mundur dengan cepat sambil menarik tubuh ayah Ningsih dengan kerasnya. Brak, panas. Dorongan Ningsih mengenai tubuh ayahnya. Ayah Ningsih masuk ke dalam api, sementara tubuh Ningsih yang tidak seimbang pula terpeleset masuk ke dalam api juga. Raungan kesakitan mereka terdengar menyayat hati. Mereka meronta dalam kobaran api dengan tubuh yang menyala. Bersama dengan itu atap yang tepat berada di atas mereka pun ambruk. Brak! Wan! Teriak Rohim. Aku tersentak dengan cepat. Aku menyambar tubuh Ilyas dan melempar diriku bersamanya ke belakang, tempat yang belum tersentuh api. Terdengar jeritan panjang Ningsih, dan setelahnya hanya suara api yang terdengar gemerisik membakar apa yang ada di dekatnya. Wan! Teriak Rohim lagi. Cepat keluar, bantu mereka lewat samping. Aku masih bisa mendengar suaran polisi. Dengan tertatih, aku mengangkat tubuh Ilyas. Aku membuka pintu yang tadi ingin dilalui Ningsih dan ayahnya. Dengan sisa tenaga yang ada, aku dobrak pintu, lalu masuk sambil membawa Ilyas di punggungku. Aku terus berjalan tertatih dan sampainya di lorong yang gelap. Aku yakin lorong ini akan tembus ke luar sana, karena ayah Ningsih tadi bilang jika ini jalan rahasia. Setelah berjalan cukup jauh, nampaklah olehku sebuah sinar, dan bersamaan dengan itu, aku melihat bayangan. Wan! Seruan Rohim kemudian membuatku lega. Aku telah berhasil keluar dengan selamat. Polisi kemudian mengambil alih Ilyas yang ada di punggungku, sementara polisi yang lain memapahku pula untuk keluar lorong yang kini sudah tidak terlalu gelap lagi, karena di depan sana, ujung lorong telah nampak. Ilyas! Begitu aku keluar dari lorong, terdengar teriakan seorang wanita yang sangat aku rindukan. Ilyas! Teriaknya lagi sambil berlari. Dalam pandangan samar karena lelah, lemah, dan sakit, aku melihat kibaran jilbab Yasmin. Yasmin berteriak sambil berlari ke arah kami. Tapi bukan namaku yang diteriaki, melainkan nama Ilyas. Ilyas, Ilyas, raungnya lagi sambil mengguncang tubuh Ilyas yang kini telah dibaringkan polisi di halaman rumah. Aku mematung melihat air mata Yasmin. Lidahku keluh dan tenggorokanku semakin kering. Begitu menyadari tak sedikit pun Yasmin melihatku. Yang disongsong Yasmin hanyalah Ilyas. Tak sedikit pun dia berpaling menatapku yang terluka parah juga. Dengan pandangan yang semakin kabur dan dada yang semakin sesak, aku mencoba mendekatinya yang sedang meratap Ilyas. Tapi kemudian aku lunglai. Tubuhku yang sudah sangat lemah roboh. Kemudian aku tidak ingat apa-apa lagi. Aku terbangun dan mendapatkan diriku tengah terbaring dengan selang infus di lenganku. Saat aku mengerjap agar bisa melihat lebih jelas lagi, aku menemukan ayahku berada di sampingku dengan Al-Quran kecil di tangannya. Ayah, panggilku pelan. Tapi meski pelan sudah cukup membuat lelaki parubaya itu tersentak dan langsung menghambur memelukku. Wan, anakku, kamu sudah sadar nak? Serunya. Alhamdulillah, serunya lagi sambil bangkit. Sudah 2 hari kamu pingsan nak, ucapnya lagi dengan air mata yang menetes. Raut wajah ayah seperti inilah yang aku dambakan sejak dulu. Perhatian seperti inilah yang sangat aku inginkan sejak dulu. Dadaku bergetar, tapi bukan karena sakit. Aku haru. Aku bangga karena kini ayahku benar-benar perhatian dan sayang padaku. Alhamdulillah, lirikku dengan linangan air mata haru. Kenapa nak? Di mana yang sakit? Biar ayah panggilkan dokter, ucap ayahku dengan paniknya saat melihat air mataku. Tidak ayah, aku tidak apa-apa. Aku sudah tidak sakit lagi, ucapku sambil berusaha untuk bangkit. Jangan memaksakan diri untuk duduk dulu nak, kamu masih lemah, cegah ayahku. Dan bersamaan dengan itu dokter pun datang. Dokter kemudian memeriksaku. Setelahnya dokter mengatakan jika tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Dokter bilang aku telah melewati masa sulitku. Setelah mengatakan semua itu, dokter pun keluar.
Ayah, panggilku kemudian setelah dokter keluar. Iya Wan, ada apa? Tanya ayahku. Ilyas ayah. Bagaimana dengan Ilyas? Di mana dia sekarang? Tanya aku. Ayahku menunduk sendu begitu aku menyebut nama Ilyas. Kamu tidak perlu memikirkan apa-apa duluan. Fokuslah pada kesehatanmu saja, gumamnya kemudian. Aku ingin tahu keadaan Ilyas, ayah. Aku mohon, beritahu aku, ayah. Desaku. Aku merasa sesuatu yang buruk telah terjadi pada Ilyas, hingga ayahku tidak mau mengatakannya. Ilyas, ucap ayahku. Dia terlihat ragu. Ayah tidak perlu ragu, katakan saja, desaku. Ilyas ada di pesantren itu, Wan. Dia diobati di sana. Ilyas belum sadar, Wan, ucap ayahku dengan menunduk. Terlihat jelas jika dia sedang menyimpan rasa sedih yang teramat dalam. Aku ingin melihat Ilyas, ayah. Mari kita ke sana, ucapku sambil berusaha berdiri. Jangan, Wan, jangan menyakiti diri sendiri seperti ini. Bersabarlah, tunggulah keadaanmu lebih baik, baru kita ke sana. Kami sebagai orang tua tidak bisa menanggung beban bila seandainya kalian berdua sama-sama menderita terus, ucap ayahku. Dan ucapannya yang terakhir membuat aku kembali terduduk. Baiklah ayah, aku minta maaf karena sudah membuat kalian khawatir, gumamku. Tidak perlu minta maaf, nak. Semua ini bukan salahmu. Ini semua memang sudah suratan nasib kita, ucap ayahku. Karena tidak ingin ayahku khawatir lagi, maka aku selalu menuruti semua ucapannya dan menuruti semua ucapan dokter juga. Dan setelah 4 hari menjalani masa pemulihan, aku pun diperbolehkan pulang. Aku dan ayahku kemudian pulang menuju pesantren di mana Ilyas, Yasmin, dan ibuku juga berada. Dengan menumpangi mobil sewaan, kami berangkat menuju pesantren. Dan begitu kami tiba, kami langsung menemui Ilyas. Ilyas sudah sadar dari pingsannya, tapi dia masih belum sadar dengan dirinya sendiri. Terlalu banyak menelan ramuan Ningsi membuat Ilyas agak sukar untuk sembuh. Berbeda dengan 3 temanku yang diculik Ningsi waktu itu. Mereka kini telah sehat kembali, karena waktu itu mereka tidak sempat meminum apapun. Butuh waktu lama agar Ilyas bisa pulih, ucap Kiai. Ilyas butuh seseorang yang harus terus-menerus bersamanya, ucapnya lagi. Kami bersedia menjaganya siang malam tanpa henti, Kiai, ucap ayah dan ibuku. Saya juga bersedia menjaganya sampai kapanpun, Kiai, ucapku sambil melirik Yasmin yang sejak tadi duduk terpekur tanpa mau menyapaku. Alhamdulillah, semoga Ilyas cepat sembuh, ucap Kiai yang disambut kata amin oleh kami semua. Bagaimana keadaanmu, Kak? Tanya Yasmin setelah kami sudah berada di luar. Alhamdulillah, aku sudah baikan, Yas, ucapku sambil menatap jauh ke gugusan bukit di depan sana. Aku dan Yasmin kemudian berbicara banyak hal, termasuk tentang Ilyas. Bisa aku rasakan Yasmin tidak berselera membicarakan hal lain selain masalah Ilyas. Dan semua itu membuat hatiku takut. Aku takut jika akhirnya hati Yasmin akan memihak pada Ilyas. Setelah cukup lama, kami masuk kembali ke tempat Ilyas. Dan selama berhari-hari kemudian kami bergantian menunggu Ilyas. Ilyas sudah lebih baikan, tapi kadang pikirannya kembali menyimpang jauh. Dia masih saja meracu menyebut nama Ningsi. Malam yang sangat dingin berselimut hujan rintik. Kiai mengumpulkan kami semua. Kiai mengatakan pada kami jika Ilyas membutuhkan seseorang yang menjaganya terus-menerus dalam waktu lama. Menurut Kiai, Ilyas membutuhkan seorang istri agar proses penyembuhannya lebih maksimal. Lalu wanita mana yang ingin menikah dengan anak kami yang seperti kurang waras ini? Lirih ibuku disertai isak tangis. Jika penyakitnya kambuh, Ilyas memang seperti orang yang tidak waras. Malah dia juga kadang mengamuk seperti orang kesurupan. Kita akan berusaha mencarinya, Bu, ucapku. Akankah ada wanita yang ingin menikah dengan adikmu, Wan? Yang ada mereka malah takut, ucap ayahku dengan linangan air mata. Aku nikahkan saja aku dengan Ilyas, ucap Yasmin tiba-tiba. Aku tersentak kaget mendengar ucapan Yasmin. Dengan spontan aku berteriak, Yasmin, teriakku parau. Aku bersedia menjadi istri Ilyas. Aku ingin bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi pada Ilyas, ucap Yasmin dengan wajah menunduk. Tapi Yas,
Seruku tertahan. Maafkan aku, Wan. Ilyas lebih membutuhkanku, ucap Yasmin sambil menangis. Jangan memaksakan diri, Yas. Aku tahu kamu sangat mencintaiku. Jangan mengobarkan perasaan seperti ini. Kita bisa mencari istri lain untuk Ilyas, ucapku. Debaran hati sudah tidak bisa menentu. Rasa kehilangan terasa nyata meski Yasmin masih berada di depanku. Maaf aku, Wan. Maafkan aku. Rasa sayangku pada Ilyas lebih besar dari rasa sayangku pada diriku sendiri, ucap Yasmin. Dan katanya itu membuat hatiku patah. Aku merasa hatiku kosong. Aku merasa berada di ketinggian kemudian dihempas jatuh ke lerung bumi yang paling dalam. Yasmin, lirihku, lalu berdiri dan menyingkirkan diriku menembus gerimis dan gelapnya malam. Tak ada perlu yang aku bicarakan lagi. Meski ayah, ibu, maupun kiai memintaku untuk tetap berunding lagi, tapi tidak aku indahkan. Ucapan Yasmin waktu itu aku rasa sudah menjadi ketuk palu final yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Tak pernah lagi aku menemui Yasmin ataupun berbicara dengannya lewat WA ataupun telepon. Meski berkali-kali dia mengirim permintaan maaf lewat WA, tapi tidak pernah aku balas. Aku sakit. Aku sungguh sakit hati. Hingga seminggu kemudian, dengan perasaan hancur lebur, aku menyaksikan Yasmin dan Ilyas menikah. Mereka menikah di pesantren yang disaksikan ribuan santri. Sah! Suara itu menggema, memekakan telingaku. Aku semakin hancur saat melihat Yasmin dengan senyum manisnya menatap ke arah Ilyas yang saat ini sedang dalam keadaan sadar. Sedang Ilyas pun menatap kagum ke arah Yasmin yang terlihat cantik sempurna dalam riasan dan balutan gaun pengantinnya. Sementara diriku menitikkan air mata menahan rasa sakit. Aku hapus air mataku. Aku berbalik dan menapaki tanah pesantren dengan hati hancur. Ku naiki mobil tuaku lalu aku melesat pergi. Entah kemana aku akan pergi. Aku pun tak tahu. Aku hanya mengikuti kemana tanganku membawa setir mobil. Ya, aku tidak menyangka akan seperti ini jalan hidupku. Mencintai seseorang yang pernah aku buang. Setelah cinta terpatri kuat, dia malah memilih lelaki lain. Yasmin, aku akan berusaha melupakanmu. Aku berharap kamu bahagia bersama Ilyas. Kalian sudah saling mengasihi sejak dulu. Aku yakin tidak akan sulit bagi kalian untuk sama-sama saling jatuh cinta. Selamat tinggal Yasmin. Ternyata dirimu tercipta memang bukan untuk diriku. Selamat tinggal. Dan cerita pun selesai. Oke, ini cerita yang cukup epic ya. Berarti ini kayaknya antara kombinasi rumah tangga dengan horor mungkin ya. Ya karena ada horornya. Menarik. Dan seperti biasa ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas. Dan tentunya dari Mas Nar mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya yang lebih menarik lagi. Dan see you, bye-bye.